Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat berjumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan sesi kedua atau pokok bahasan kedua dari Maintenance Reliability Improvement, yaitu Value Driven Maintenance. Value Driven Maintenance. Value Driven Maintenance adalah suatu metodologi manajemen maintenance atau manajemen pemeliharaan yang didasarkan kepada 4 value driver dan net present value untuk menghitung nilai dari berbagai strategi pemeliharaan. Definisi dari VDM atau VDM bukanlah jenis pemeliharaan, melainkan filosofi pemeliharaan yang dikembangkan oleh pendirinya Main Malefisien, yaitu Mark Hagman dan Guy Delahaye, untuk mengoptimalkan nilai yang diperoleh dari pemeliharaan pada titik waktu tertentu. Value Driven Maintenance akan berdiri di 4 pilar value driver, yaitu aset utilisasi, safety health, dan improvement, cost control, dan resource allocation. Seperti disampaikan di atas bahwa value driver maintenance berdiri pada 4 pilar driver maintenance, yaitu asset utilization, safety health and environment, C, cost control, dan resource allocation. Kita masuk pada pertama, asset utilization. Asset utilization adalah suatu usaha untuk meningkatkan technical availability dari suatu equipment. Technical availability yang lebih tinggi memungkinkan untuk memproduksi dan menjual lebih banyak produk. Pemeliharaan dapat meningkatkan technical availability dengan mencegah terjadinya unscheduled shutdown atau downtime pabrik yang tidak terjadwal. Yang kedua, C, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Kepatuhan terhadap arahan hukum yang mencakup C menciptakan nilai dalam dua cara. Cara pertama adalah menghindari pengenaan sanksi pemerintah untuk pelanggaran undang-undang yang terkait dengan SHE. Yang kedua adalah kebijakan SHE yang baik memiliki efek positif pada retensi lisensi untuk beroperasi atau LTO, License to Operate. Ketiga adalah cost control. Cost control adalah berkaitan dengan maintenance budget yang dipersiapkan untuk melakukan tindakan pemeliharaan. Manajemen maintenance harus bisa melakukan tindakan pemeliharaan dalam biaya yang optimum. Biaya yang optimum dapat dilakukan apabila kita melakukan program PPM yang lebih efektif dengan tenaga teknisi yang lebih produktif, harga dari biaya material dan services yang optimum, dan rasio dari jumlah tenaga teknisi, manajer, dan indirect personal yang tepat. Yang keempat adalah resource allocation atau alokasi sumber daya. Pemeliharaan dapat menciptakan nilai melalui pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas. Ada 3 kompetensi yang menghubungkan keempat value driver, yaitu reliability engineering, planning preparation, dan maintenance execution. Ketiga kompetensi ini yang menggerakkan keempat value driver
di VDM. Selanjutnya kita akan melihat pada dua value driver, yaitu Asset Utilization Loop dan Cost Control Loop. Asset Utilization Loop dimulai dari Equipment Performance Planning, berikutnya masuk kepada 3 competence, yaitu Reliability Engineering, Planning Preparation, dan Maintenance Execution. Selanjutnya, step berikutnya adalah Loss Registration, Loss Analysis, dan Asset Utilization Improvement Loop Proposal. Yang kedua ada Cost Control. Cost Control Loop dimulai dari Maintenance Budgeting, masuk pada Reliability Engineering, Planning Preparation, dan Maintenance Execution. Berikutnya adalah Cost Registration, Cost Analysis, dan Cost Control Improvement Loop Proposal. Selanjutnya kita akan melihat masing-masing competence loop. Untuk Asset Utilization Loop, Cost Control Loop, dan C Management Loop. Untuk Asset Utilization Loop dimulai dari menentukan performance target dari sistem maupun equipment. Target performance ini akan menjadi dasar untuk melakukan analisis dan identifikasi program preventive maintenance pada Reliability Engineering. Yang kedua, Preventive Maintenance Task pada PPM program direncanakan dan disiapkan untuk eksekusi dan dieksekusi pada Maintenance Execution. Production loss yang disebabkan pelaksanaan PPM diregister pada Loss Registration, analisis di Loss Analysis, hasilnya di-compare dengan performance target dan diterjemahkan melalui proposal untuk Asset Utilization Improvement Loop. Berikutnya adalah Resource Allocation Loop pada bagian bawah, yang terdiri dari 4 competence, yaitu 1 adalah Skills dan Tools Management, yang kita fokuskan pada efisiensi pemakaian teknisi dan tools. Yang kedua adalah MRO, Supply Chain Management, yang concern pada pengadaan dan inventory management dari technical spare. Yang ketiga adalah Service Supply Chain Management, fokus pada outsourcing maintenance. Dan keempat, Equipment Knowledge Management, ada kompetensi yang dipakai untuk memanage semua maintenance knowledge, termasuk dalamnya drawing, dokumen-dokumen, manual, dan maintenance history. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa 4 value driver ini dijembatani oleh 3 competence, yaitu Reliability Engineering, Planning Preparation, dan Maintenance Execution. Dan ini merupakan kompetensi yang menghubungkan dari 4 value driver yang merupakan inti daripada VDM ataupun value driver maintenance. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa 3 kompetensi utama dari VDM yang menjadi penggerak dari keempat value driver, yaitu Reliability Engineering, Maintenance Planning dan Preparation, dan Maintenance Execution, khususnya pada Asset Utilization Loop dan Cost Control Loop. Kami akan jabarkan lebih detail agar ketiga kompetensi utama ini dapat digunakan oleh Maintenance Management untuk melakukan improvement. Ketiga komponen utama tersebut akan kami bagi menjadi
dua siklus, yaitu siklus harian dan siklus improvement. Pada siklus harian atau daily cycles akan terdiri dari 3 proses kerja, yaitu proses kerja operation yang berfungsi sebagai pengoperasian pabrik. Yang kedua adalah asset utilization, yang sebagai proses kerja yang memberikan informasi seberapa jauh, seberapa bagus pabrik itu bekerja atau running. Dan yang ketiga adalah maintenance, planning, preparation, dan maintenance execution, yang nantinya akan kita sebut work management, sebagai pelaksanaan dari PPM program dan corrective maintenance bila ada. Sementara pada improve cycles atau siklus improvement akan terdiri dari 3 proses kerja plan reliability. Proses kerja plan reliability fungsinya adalah melakukan align antara business goal dengan pengoperasian pabrik dan pemeliharaan. Yang kedua adalah reliability engineering, yang berfungsi melakukan analisis dan evaluasi dan identifikasi untuk PPM program dan PPM task. Dan yang ketiga adalah maintenance project, yang adalah proses kerja untuk melakukan engineering dan eksekusi dari proyek-proyek pemeliharaan, proyek-proyek maintenance, diantaranya plant turnaround atau perbaikan-perbaikan besar yang sifatnya rekondisi dari pabrik atau peralatan utama. Demikian telah kami sampaikan pemaparan dari sesi kedua mengenai value driven maintenance. Selanjutnya, kami akan sampaikan pemaparan sesi 3, yaitu asset reliability process pada kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat siang, sampai jumpa di sesi ketiga.